Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap sabar dalam rangka pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Tak lupa saya mengingatkan kalian untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mematuhi protokol kesehatan yang lain. Jangan lupa saya mengingatkan untuk kalian selalu membantu orang tua dan jangan lupa beribadah yang tertib dan teratur. Serta pada pembelajaran ini silahkan kalian menyimak video materi pembelajaran tematik. Untuk selanjutnya kalian kerjakan soal-soal yang mudah dan semangat belajar. Nah, yang menindaklanjuti selanjutnya pada materi tentang pertempuran yang ada di Ambarawa, diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang, yaitu memenangkan pertempuran di Ambarawa. Selain itu, taktik tersebut antara lain kerjasama juga dilaksanakan oleh hewan. Kaitannya dengan penyelesaian diri dengan lingkungannya, sehingga dia dapat bertahan hidup dan memperbarui keturunan maupun yang lainnya. Nah, bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan? Ayo kita pelajari bersama. Apa itu adaptasi hewan? Ya, kita tahu adaptasi hewan merupakan salah satu cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Setiap makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan lingkungan, maka akan dapat bertahan hidup. Sedangkan makhluk hidup yang tidak mampu menyesuaikan diri akan berisiko mengalami kepunahan. Sehingga makhluk hidup perlu melangsungkan adaptasi supaya bertahan hidup. Berikut ini beberapa cara hewan, ada beberapa cara beradaptasi dengan lingkungannya. Yang pertama, hewan belalang sembah. Yang kita lihat di sebelah kanan, hewannya berwarna hijau. Nah, belalang sembah ini cara penyelesaiannya diri dengan lingkungan yaitu dengan melakukan kamuflase. Ya, belalang ini sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Utamanya itu warna daun yang dihinggapi warna coklat, dia akan berkamuflase seperti warna coklat. Sedangkan kalau di daun warna hijau, dia akan berkamuflase menjadi warna hijau. Selanjutnya, hewan bunglon. Hewan bunglon ini bisa bertahan hidup dengan cara menyesuaikan diri dengan lingkungan yang namanya adalah dengan cara mimikri, yaitu pergantian warna kulit sesuai tempat ia berada. Misalnya bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya sesuai batang kayu. Misal batang kayunya coklat, dia akan berubah menjadi kecoklatan. Batang kayunya hitam, dia akan berubah menjadi kehitaman, ataupun sebaliknya. Nah, perubahan warna tersebut supaya ia dapat membaur dengan lingkungan dan menghindari dari musuh yang akan mengganggunya, sehingga dia dapat bertahan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Selanjutnya adalah cecak. Dapat kita ketahui, cecak adalah hewan yang sering kita jumpai ketika malam hari hinggap di tembok. Nah, cecak ini melakukan adaptasi atau melindungi diri dengan lingkungan dengan cara yang kita sebut dengan autotomi. Apa itu autotomi? Ya, autotomi adalah cara hewan cicak melepaskan ekor dari tubuhnya sehingga dapat menghindari serangan musuh. Ekor yang sudah putus tersebut akan tumbuh lagi seperti semula, ya, perlahan-lahan akan tumbuh. Selanjutnya, hewan terenggiling. Nah, terenggiling ini sekilas dari kulitnya dapat kita lihat seperti kulit buah salak, ya, warnanya maupun karakter struktur kulitnya, ya. Terenggiling ini dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk melindungi diri, untuk bertahan hidup dengan cara menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Nah, cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh
Contoh hewan lain yang menggulungkan diri seperti terenggiling tersebut yaitu lipan, ya, sehingga dapat beranak pinak, dapat melangsungkan kehidupannya tanpa terganggu oleh hewan atau musuh yang lain dengan cara menggulungkan tubuhnya. Selanjutnya cumi-cumi. Nah, hewan tersebut juga dikonsumsi oleh manusia, dapat dimasak dengan masakan yang lezat. Ya, hewan ini cara menyelesaikan diri dengan lingkungannya dari serangan musuh atau dari lingkungan dengan cara mengeluarkan semacam cairan atau tinta yang berwarna hitam. Nah, ketika kondisinya berbahaya, cairan tersebut akan keluar. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh sehingga dapat lolos karena cairan hitam yang telah dikeluarkan olehnya. Inilah cumi-cumi. Adalah walang sangit. Nah, pasti kita sudah pernah tahu dan sudah pernah kenal dengan baunya, yaitu walang sangit. Nah, pastilah ia mengeluarkan bau yang sangat menyengat, tidak sedap untuk melindungi diri dari mangsa pada lingkungannya. Ya, ketika kondisi yang berbahaya, misal ada dari musuh yang ingin menerkamnya, ingin memakannya, bau tersebut ia keluarkan dengan menyengat. Nah, selanjutnya adalah landak. Nah, landak ini cara penyelesaian dirinya adalah menegakkan rambut-rambut tajamnya. Mungkin ada ular yang mendekat, otomatis rambut-rambutnya akan ditegakkan dengan tajam. Nah, karena kondisinya berbahaya, mungkin ularnya mau menyerang. Nah, cara tersebut dilakukan untuk melindungi diri dari serangan si ular. Nah, itulah landak. Cirinya seperti tersebut, sekilas seperti kalau kepalanya seperti tikus, ya kakinya 4, cuma yang membedakan bulunya yang tegak dan tajam ketika ada musuh yang akan menyerangnya. Nah, selanjutnya adalah kalajengking. Nah, kita tahu kalajengking memiliki racun yang berada di ekornya. Jika ada musuh yang sekiranya mendekat membahayakan dirinya, cairan tersebut akan dikeluarkan untuk melumpuhkan pangsanya, untuk melumpuhkan musuhnya jika kondisinya berbahaya menurut si kalajengking. Nah, cara tersebut pastinya dilakukan untuk melindungi diri si kalajengking dari serangan musuh. Nah, demikian beberapa hewan beserta penjelasannya terkait dengan adaptasi dengan lingkungan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.